Beliau sebagaimana pembantu daripada tongkat estafet dakwahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa 'anqadana min dhulmati jahli wad dayajin إلى نور الإسلام وعلم وحكمة وإيمان ويمن وخير الأوامر. الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي هدانا بأبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد ندانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وهبنا معالك الأظهار معدن سرك الأسماء فهم سفون النجاة همنا. لبيك يا رسول الله، لبيك يا نور الله، لبيك يا حبيب الله. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah dari mulai siang menjelang sore yang penuh dalam keberkahan ini, sesuai daripada catatan para salafun salihun, dari sebagaimana banyaknya sumber yang mengatakan bahwasanya asar, saat datangnya asar, buku kebaikan kita dari asar kemarin akan disampaikan kepada Allah. Dan asar yang baru ini akan datang buku yang baru yang insya Allah ditutup hari kemarin dengan kebaikan dan Allah buka hari kita dengan kebaikan. Amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan tidak keluar dari majlis ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal. Kita juga minta kepada Allah, mudah-mudahan yang belum dapat jodoh dipertemukan jodohnya, yang punya hutang dilunasin hutangnya ya rabbal alamin. Ini kalau amin masalah utang sama jodoh masih klasmen sementara. InsyaAllah mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Ada yang menarik dari firman Allah yang tadi dibacakan oleh qari kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Peringai atau akhlak yang terbaik adalah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam salah satu kitab tasawuf mengatakan Nabi mulia bukan karena akhlak, tapi akhlak menjadi mulia karena tertempel baginda Nabi Muhammad SAW. Sesuatu yang tertempel dengan Nabi akan menjadi mulia. Saya hakul yakin di siang hari ini menjelang sore tidak ada kemuliaan kecuali Allah berikan kepada kita semua karena cinta kita terpaut kepada Nabi Muhammad SAW. Karena sesuatu yang dikatakan fasyaribul hamar yafhu ba'da sakratihi, orang yang minum minuman khamar yang dia akan mabuk setelah dia sadar dia akan lupa dari segala apa yang dia lakukan. Fasyaribul hubbi tulil umri sakran, orang yang udah mabuk cinta sampai mati tidak akan pernah sadar atas mabuknya karena ciri. Kita berkumpul di sini, kalau kata orang Banten, kalau katanya orang Pandeglang, all this about love. Ngertos ke? Ngertos ke? Sarwa aing ke?
Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kita di sini semua karena cinta. Tahu arti cinta? Tahu arti cinta? Alah, jomblo so tahu. Nah, dia belum laku-laku. Yang namanya cinta, melakukan sesuatu yang tertutup mata hatinya, dia akan lakukan apapun yang harus dikorbankan. Itu namanya cinta. Contoh, boleh contoh? Ada orang Pandeglang yang nikah sama orang Serang. Dekat apa jauh? Dekat apa jauh? Dekat. Karena cinta jawabannya dekat. Coba jalan kaki. Setiap sesuatu yang tidak masuk di dalam akal, hati mendongkrak akal agar terwujud apa yang dia cita-citakan. Itu namanya cinta. Betul. Ini didengar baik-baik nih. Ini kita ngomong masalah cintanya dulu. Karena maulid ini gak akan diselenggarakan kalau bukan karena cinta. Contoh lagi, ini cinta ini ada juga orang Pandeglang juga bilang nih di dalam bahasanya, love is blind. Cinta itu kotor, gak jelas, remang-remang. Menurut orang lihat itu tidak sempurna, buat orang yang mencintai dipandangnya sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Contoh, ada orang gembrot. Tahu gembrot? Ada. Yang namanya gembrot, duduk susah, bangun susah. Beda sama gemuk ya. Beda. Yang namanya gembrot, duduk susah, bangun. Kata cinta apa? Semok, montok, gemoy. Betul. Kata cinta membutakan sesuatu yang dilihat dari orang lain kurang sempurna, orang yang mencintai memandangnya sempurna. Contoh lagi, ini maaf jangan tersinggung ya, ntar digoreng lagi nih, jangan digoreng lagi. Kemarin saya ngomong masalah pesek salah, ini rame lagi. Sebenarnya saya lurusin dulu boleh, biar kalian nggak salah paham. Kan yang diambil cuma berapa detik. Saya ceramah 1,5 jam kan tolol. Yang namanya seseorang, saya lagi turun dari mobil. Saya turun, ini acara di Jawa Tengah itu hari. Saya turun dari mobil, ada anak muda sekelompok di depan mobil, mulutnya bau naga. Tahu bau naga? Ya lu paham dah. Begitu saya turun, dia bilang, dia tertawa, ngomong sama temannya, lihat Habibnya, hidungnya kayak Pinocchio. Saya nengok, saya ketawa, nggak tersinggung. Saya nggak tersinggung. Saya ajak, sini duduk di dalam, ngobrol sama saya. Nggak bisa, saya mau di luar aja. Begitu saya ceramah, di depan panggung mereka. Di depan panggung, subhanallah, bawa botol, ditutup plastik, pakai sedotan 3 biji. Dia sambil duduk, sambil minum dia. Saya ceramah, dia minum. Saya husnudzon, saya pikir itu sirup marjan warna merah. Karena sedotannya warna bening. Begitu dia lagi minum, saya ngomong, anak muda, zaman sekarang mabok itu nggak pantas. Kalau orang bule pantas, orang barat pantas. Contohnya gue nih, model-model gua, hidung mancung. Nih jangan digoreng lagi nih, tolong. Tak coklat, bulu mata lentik. Saya bilang ini muka impor. KTP gue DKI, gue lahir di Petamburan. Lah muka begini, maaf, beribu maaf. Kalau saya bilang saya orang Pandeglang, percaya enggak? Dosa lu. Sekarang saya bilang itu, saya tunjuk, enggak model lu. Nah tuh yang lagi minum saya tunjuk, mata belok, hidung pesek, persis celengan Semar. Saya bilang,
dipenggal, wah rame, Habib menghina pribumi. La haula wala quwata. Media sosial itu, maaf, bisa jadi baik, bisa jadi fitnah. Tergantung seseorang memanfaatkan media sosial. Silahkan kalian ingin bermedia sosial, silahkan. Ambil silaturahminya, ambil ilmu yang bermanfaat, buang yang buruk. Jadilah pemain media sosial yang cerdas, bukan yang pendek akalnya. Paham sampai sini? Saya ngomong begitu salah apa enggak? Yang saya tunjuk orang itu. Masa dia bilang saya menghina pribumi? Lah gue KTP DKI, darah saya darah Aceh, darah saya darah Medan, darah saya darah ada Jakartanya, darah saya ada Jawa Timur Jombang, ada Tanggulnya. Ini di darah saya banyak orang Indonesianya. Masa saya menghina? Na'udzubillahi min. Saya punya buyut, kakek, nenek saya, ibunya namanya Suminah. Orang mana? Orang Jawa Timur. Kalau saya ngomong begitu berarti buyut saya hina. Na'udzubillahi min. Di dalam salah satu dalil mengatakan, orang yang menghinakan agama maka hinakan dia. Ini orang di dalam majlis seperti ini kira-kira minum pantas apa enggak? Mabuk pantas apa enggak? Karena dia telah menghina majlis, wajib untuk saya menghina orang tersebut agar dia menjadi sabar. Alhamdulillah sekarang orangnya khidmah lo di rumah, nggak ada sakit hati. Bib, alhamdulillah teguran Habib bikin saya melek. Sekarang orangnya khidmah, rame di media sosial. Makanya saya nggak pernah tanggepin orang mau ngomong apa aja tentang saya nggak pernah tanggepin. Kenapa? Tolol. Kalau saya ikutan untuk membahasnya berarti saya termasuk orang yang bodoh. Karena yang tahu wilayahnya saya, yang bicara saya. Kalau diambil penggalan dari ceramah 1,5 jam, semuanya bakal tahu apa sih intisari ceramah saya di hari itu. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Saya ceramah khususnya buat anak-anak muda, bukan buat orang tua. Maafin betul-betul. Kenapa? Orang tua nggak perlu dinasehatin, karena kami butuh nasihat dari orang tua. Lagi juga buat apa kita nasihatin orang tua, udah kepalang tanggung. Nah, udah begitu. Tapi intinya, kenapa kita wajib mencintai Nabi? Agar Allah menitipkan kemuliaan. Contoh yang pertama, Abu Lahab. Tahu Abu Lahab? Lu tahu dari mana lu? Om apa om? Abu Lahab paman Nabi, darahnya bersambung dengan Nabi, saudara dari abahnya Nabi. Sampai mati tidak Allah berikan hidayah, sampai Allah tetapkan di dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabir ma aghna anhu maluhu wa ma. Allah kekalkan di dalam neraka. Tapi Nabi memiliki rasa cinta. Nabi datang kepada Abu Lahab, setiap hari diajak untuk memeluk agama Islam. Kira-kira kalau Allah berikan balik hati Abu Lahab, firman itu hilang apa enggak? Padahal Nabi tahu firmannya udah turun, Allah tekalkan. Tapi karena cintanya Nabi, Allah berikan kemuliaan agar Nabi untuk selalu memberikan nasihat, walaupun orang tersebut tidak pernah masuk ke dalam hatinya. Jadi percuma kalau ada orang dinasehatin nggak didengar, ya udah 11-12 sama Abu Lahab. Paham apa enggak? Tugasnya ulama apa? Memberikan nasihat. Ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Contoh lagi, sholat 5 waktu wajib apa enggak? Ada yang mengerjakan, ada yang enggak. Betul? Saya hakul yakin semua yang di sini semua orang-orang yang saleh-saleh, yang taat 5 waktunya. Amin ya rabbal. Tapi sebagian ada yang meninggalkan. Ada nggak? Ya nggak usah jujur juga sih. Pasti ada yang meninggalkan. Kenapa? Walaupun dia udah tahu hukumnya meninggalkan sholat jangan minum minuman khamar, jangan minum yang haram, jangan memakan hak orang lain.
Udah tahu, hukumnya sudah tahu. Tapi tatkala Allah berikan satu izin waktu, datang waktu sholat, datang waktunya ibadah, ada sesuatu yang halal, dia singkirin, dia dapat yang haram. Kira-kira ada apa enggak yang ngejalanin begitu? Banyak. Ada apa enggak? Enggak usah dijawab, dalam hati aja. Kalau dijawab bahaya, kita kayak dibuka-bukaan. Contoh itu, kenapa Allah memberikan Nabi diutus oleh Allah ke dunia ini? Untuk menyempurnakan akhlak dari hamba-hamba Allah yang jauh dari Allah, agar dia punya akhlak, agar selalu dia bisa berlaku kebaikan di dalam agama dan juga kepada manusia lainnya. Hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya juga harus. Hablum minallahnya bagus. Nabi contoh, nggak ada orang yang menimba daripada ibadah yang lebih baik kecuali Nabi Muhammad SAW. Di dalam salah satu hadis, jangankan nabinya, Sayyidina Abu Bakar, ini ada satu kisah. Sayyidina Abu Bakar akhlaknya luar biasa, diajarnya dari Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar bersama Sayyidina Ali mau masuk ke dalam rumah Rasul SAW. Lagi mau silaturahmi ke rumah Nabi, ketok pintu rumah Rasulullah. Begitu mau ketok, Sayyidina Abu Bakar bilang, Ali, engkau duluan deh yang masuk. Sayyidina Ali bilang, wahai sahabat Rasulullah, wahai Sayyidina Abu Bakar, mana mungkin saya masuk lebih dulu, sedangkan engkau yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, seseorang yang terbaik di sisi kekasihnya, yaitu engkau wahai Abu Bakar. Saat perjalanan Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, yang nemenin siapa? Sayyidina Abu Bakar sih. Sayyidina Abu Bakar bilang, wahai Ali, mana mungkin saya yang duluan, sedangkan engkau yang tertulis Fatimah adalah wanita baik, wanita yang terbaik adalah Siti Fatimah bintu Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia mendapatkan laki-laki yang terbaik. Itu perkataan Nabi Muhammad SAW. Jadi bagaimana aku duluan yang masuk? Sayyidina Ali jawab lagi, wahai Sayyidina Abu Bakar, mana mungkin aku masuk lebih dulu ke hadapan Nabi, sedangkan engkau adalah seseorang yang disabdakan oleh Rasulullah, jika timbangan seluruh umat di dunia ini ditimbang dengan satu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, maka satu umat sedunia ini tidak akan pernah mengalahkan timbangan Sayyidina Umar dengan bentuk kebaikan-kebaikannya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampai Rasulullah didatangi malaikat Jibril, ya Rasulullah, lihat tuh, Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Ali lagi berdebat mau masuk duluan siapa. Engkau tolong dilerai katanya. Begitu dibuka pintunya, ngelihat Rasulullah, melihat Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Ali lagi ngobrol. Dua-duanya dicium keningnya, dua-duanya berakhlak, dan dua-duanya dibawa oleh Nabi masuk ke dalam rumah dari Rasulullah SAW. Dua contoh akhlak ini adalah yang diturunkan oleh Rasulullah. Berarti di dalam kehidupan wajib memiliki paham ya? Terutama akhlak. Ini terbalik di akhir zaman. Banyak anak muda yang lebih berakhlak kepada kiainya, kepada habibnya, kepada ustadznya, tapi dia nggak berakhlak kepada orang tua. Ini yang ada. Benar apa enggak? Banyak apa dikit? Salahnya di siapa? Di mana? Yang salah orang tua yang pertama. Orang tua yang pertama. Kenapa ini anak jauh dari akhlaknya Nabi? Yang pertama, hidup tidak pernah lepas dari gadget, nggak pernah lepas dari handphone. Mau makan dikasih handphone, mau kondangan duduk biar diam, handphone. Males mandi biar cepat mandi. Betul apa? Dulu boleh tanya ulama orang-orang tua kita. Dulu kita nggak ada handphone sama orang tua, takut bukan main. Baru ngedahon aja udah lari kita, kabur. Ibu udah melotot, wah siap-siap untuk sapu, wah bisa jalan tuh ke paha. Wah dikebukin kita. Ada anak sekarang yang digituin sama orang tua. Tapi di akhir zaman model seperti ini sekarang, banyak orang tua yang rela melemparkan putra putrinya ke jurang api neraka jahanam. Yang pertama, sholat subuhnya nggak pernah dibangunin, didiemin.
Ibu enak pengajian, bapak sholat di masjid, shaf pertama di belakang imam, anak jauh dari Allah, percuma. Hati-hati, anak itu fitnah dunia, fitnah akhir. Ayo bangun generasinya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita maaf, nauzubillah min dzalik, saya kasih contoh lagi, rumah kebakaran, anak lagi tidur di dalam kamar, kira-kira tuh anak diselamatin apa enggak? Selamatin apa enggak? Bim, apinya gede kan? Saya tanya nih, apinya gede, anak diselamatin enggak? Ntar bapak yang kebakar. Sabodotein hadir. Bodoh amat, yang penting anak saya selamat. Bu, kira-kira anak di rumah lagi tidur, rumah kebakaran, ibu selamatin enggak tuh anak? Nanti ibu bagaimana? Bapak jadi duda. Bodoh amat. Yakin? Nggak berat ngelepasin bapak. Untuk bapak kawin lagi nggak berat, Bu. Catat ya Pak. Catat tuh. Ibu nggak berat untuk bapak kawin lagi. Ingat baik-baik. Nggak ada orang tua melihat rumah kebakaran, anak ada di dalam kamar. Saya bilang, seandainya saya sampaikan, Bu, Pak, anak lagi tidur di dalam kamar, kok nggak diselamatin? Udah lebih biarin, stok anak saya masih banyak. Gak ada orang tua yang begitu ridho untuk masuk ambil. Tapi sekarang banyak orang tua yang melemparkan putra putrinya ke dalam neraka jahanam. Bu, ibu, sare, bu, sayang sama anak bu. Yakin? Alasannya apa-apa dikasih handphone, kenapa bu? Hah? Biar apa? Biar apa? Biar anteng. Saya kasih amalan biar anak anteng, mau nggak? Cekek bu. Mana ada anak kecil anteng, nggak ada. Anak kecil itu main, kehidupannya cuma main. Jadi setiap hari ya main. Mau makan harus dikejar-kejar dulu. Saya punya anak Naira masih kecil, umur 2 tahun, lari-larian tuh, lihat tuh mau mana tuh. Begitu anak kecil. Baru gua ngomong udah ada contoh. Apa? Ngambil HP. Ngambil HP lu. Ayah juga. Yang namanya anak kecil hidupnya cuma main. Maaf buat DKM masjid, ini juga nih. DKM ada? Mana orangnya? Ada? Ada di panggung apa ada di rumah? Ada nih di panggung, ada ya? Gak usah ditunjuk, biarin aja. Buat DKM masjid, maaf, ini Masjid Nurul Haq, pasti ada anak kecil yang main. Yang main loh, belum sholatnya belum, main. Dia kalau masuk lari-larian, main pakai sarung, serpet sono serpet sini, betul ya? Terus kalau lagi sholat main jorok-jorok, ada ya? Semua masjid begitu kalau ada anak kecilnya. Ya biarin aja, biarin. Dia mau sholat bercanda, dia mau apa, yang penting punya rasa cinta dulu sama masjid. Kecuali dia udah balik. Maaf kalau anak kecil bercanda, Bib, kalau dia bercanda tuh berisik Bib, anak-anak Bib. Kenapa? Berisik Bib, kita jadi pada gak khusyuk. Allah Pak, semua kita ini mau sholat di dalam hutan, mau di dalam goa, tetap gak bakal khusyuk. Cari coba. Saya kasih contoh, mau? Di dalam sholat kita ikrar nggak? Ada ikrar nggak antara kita dengan Allah? Inna sholati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil. Ya Allah, aku serahkan hidupku, matiku, sedekahku, zakatku, rezekiku, semua aku serahkan kepada. Betul? Baru Al-Fatihah, kompor belum dimatiin, ingat. Sendal takut hilang, ingat. Kunci motor ketinggalan di mulut motor, ingat. Tuh lagi sholat. Lukisan miring di rumah, padahal kita sholat di masjid, tahu. Ternyata bukan di zaman kita doang, di zaman Sayyidina Ali itu begitu. Ada di satu kisah sahabat Sayyidina Ali datang, saat itu khalifah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa radhiyallahu. Tatkala beliau lagi datang, wahai khalifah Rasulullah
Saya mau ngasih tahu, tolong cari jalan untuk saya. Ada apa? Dirham uang emas saya hilang. Saya lupa taruh di mana. Sayyidina Ali jawabnya enak aja, ambil wudhu. Hubungan sama koin emas lupa naruh sama wudhu apa? Udah cepetan wudhu aja. Dia ambil wudhu. Begitu selesai wudhu, wahai Sayyidina Ali, sudah. Apalagi yang saya harus lakukan? Sholat 2 rakaat. Dia sholat 2 rakaat. Tunggu, saya mau tanya, ini urusannya apa? Itu apa? Sholat. Begitu mulai Al-Fatihah, dia berhenti sholatnya. Wahai Sayyidina Ali, aku udah ingat ada di mana itu koin logam emasnya, saya tahu. Itu kalau lagi sholat tuh begitu, syaitan nggak bakal berhenti. Makanya Pak, kalau bapak lagi sholat, ibu minta duit, kerasin suaranya. Allahu Akbar. Pak, uang belanja. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, cepetan, itu tukang sayurnya udah mau jalan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kadang istri sekarang salah juga Pak, kita cara ngedidiknya. Kita sayang lama-lama kita dijajah loh Pak. Jujur, saya ngelihatnya muka-muka bapak, muka-muka teraniaya loh. Penuh dengan tekanan di dalam hati. Dosa lo Bu lo. Kita sekarang bingung, istri yang soleha seperti apa, kita mah bingung. Sekarang istri sekarang pakai debt collector Pak. Bapak polisi juga begitu. Bapak aja pakai seragam, ketemu istri cium tangan. Ya Pak ya, bukannya segan, saya tahu Pak. Mumpung saya kalau ngomong sama kiai takut kualat. Jadi kalau bapak kan kita sahih. Jadi boleh ya Pak? Boleh. Aduh, pakai seragam lagi, gue takut dah. Yang namanya sekarang wanita akhlaknya juga udah nggak ada. Didik putra putri kita, kalau di dalam masjid lagi ada yang sholat, anak kecil yang lagi pada main, bersihin dulu tuh, pinggirin. Di soft terakhir boleh, silakan anak kecil dia mau main begini dia mau terserah, yang penting dia cinta dulu sama mas. Jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir, jangan. Kata Imam Ghazali apa? Kalau sudah di masjid tidak ada keluar suara anak-anak lagi, kita nggak dengar suara anak-anak di dalam masjid, maka akan menjadi musibah besar, maka tidak lagi akan ada yang dapat memakmurkan masjid nantinya. Na'udzubillahi min. Ya, jadi bapak kalau bawa anak nih, biarin aja Pak, biarin dia sholat situ. Kadang kita kalau lagi sholat Jumat ada anak umur 3 tahun, jalan ke sono ada ya, biarin aja, jangan dijegat. Kadang saya waktu itu pernah sholat, saya nggak tahu, saya nggak sebut tadi tempatnya wilayah. Anak kecil lagi sholat, itu bapak lagi sholat, aki-aki umur 60-an saya yakin mah, itu anak lagi lewat, lagi megang-megang kain sarungnya, ini aki. Begitu dia lewat, kakinya diganjel, berdebu kayak jatuh. Ketawa tuh aki-aki. Astagfirullahaladzim. Ini maaf, beribu maaf, ini buat anak muda. Anak muda, masjidnya bagus nggak? Lega nggak? Saya mau tanya sama DKM, yang biasa sholat subuh anak muda apa laki-laki? Ya mati tuh anak muda. Aki-aki main ke masjid udah, ya Allah, udah mang waktunya. Umurnya ini di akhir umur, pengen yang baik-baik, aki-aki ke masjid wajar. Yang umur 60 udah nggak pantas pakai celana jeans robek-robek. Apalagi ini la ilaha illallah. Bu, ibu, ada yang umur 60 ada? 50 ada 50. Tolong dong kalau lagi pengajian jangan pakai legging. Jangan ya. Jangan, kesian leggingnya, nahannya terlalu berat. Itu nipu kan ya, dilihat dari luar mah wah malam minggu. Begitu lihat dari depannya wah malam Jumat kliwon aja. Ibu ya, jangan ya. Insya Allah, ini buat anak muda. Ada satu kisah. Kenapa anak muda wajib untuk memakmurkan masjid? Ada satu anak muda sholat subuhnya istiqamah. Satu anak muda ini istiqamah sholat subuhnya, sampai syaitan cemburu melihat ini anak muda. Dia izin sama bosnya. Tahu bosnya siapa?
Bosnya setan siapa? Selo dong, lu nggak usah kemari juga iblisnya. Iblis gitu. Ngomong sama bosnya, bos, ini anak muda biar urusan saya dah. Ini anak muda biar saya aja dah. Boleh nggak buat saya gagalin ke masjid? Silakan aja, kata bosnya. Si bos ngomong sama Allah, ya Allah, tuh anak buah saya mau izin, mau ngegoda tuh anak. Kata Allah, silakan aja kalau mampu. Ini anak muda jam 3 pagi biasanya udah mandi, udah rapi. Jam 3 mandi pakai baju yang rapi, kain sarung, peci. Keluar dari rumah, kesandung, jatuh, kotor semuanya. Dia lari lagi masuk ke dalam masjid. Begitu dia keluar, kesandung lagi, jatuh lagi. Begitu yang ketiga, ada kakek-kakek dipegangin. Mau kemana? Saya mau ke masjid. Adik mau kemana? Saya juga mau ke masjid. Ayo bareng kek. Diteng-teng sama anak muda. Enggak jatuh. Begitu sampai di depan masjid, kata ini anak muda, ayo kek kita masuk ke dalam masjid. Saya tidak sholat, saya tidak masuk ke dalam masjid. Saya syaitan yang merubah wujud menjadi manusia, yang saya untuk menggoda dirimu. Jadi tadi engkau jatuh yang pertama aku yang sandung aku. Saat engkau tersandung, aku tertawa. Saat engkau masuk dalam rumah, aku terbahak-bahak. Begitu engkau keluar untuk menjalankan ibadah salat di masjid kembali, Allah ampuni dirimu dan keluargamu. Saat aku buat sandung lagi, engkau terjatuh, aku tertawa. Engkau masuk ke dalam rumah, aku yakin engkau tidak akan keluar, aku tertawa terbahak-bahak. Tatkala engkau kembali keluar, aku sandung lagi sampai jatuh yang kedua. Dosa tetangga-tetanggamu semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, aku tidak lagi untuk mengganggu dirimu. Aku khawatir jika aku jatuhkan lagi dan Allah berikan ampunan, aku yakin satu kampung, satu desa akan diampuni dosanya oleh Allah karena perbuatan satu anak muda. Ini anak muda yang begini dong. Anak muda judi online. Ya. Main slot. Anak muda udah kagak pantas kayak judi yang begitu dah. Mabok judi gak pantas. Maaf, orang yang namanya udah main judi itu akan berakar ke anak cucu. Hati-hati, orang main judi gak bakal kaya. Orang main judi, rumah tangga akan terlantar, rumah tangga akan hancur, anak tidak lagi terdidik, istri akan jauh dari Allah. Na'udzubillahi min. Rumah tangga gak bakal langgeng. Cari duit yang halal walaupun sedikit, yang penting ikutin akhlak Nabi, cari jalan untuk beribadah kepada Allah yang baik, maka semua akan dituntun oleh Allah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al. Setiap orang yang dapat kesulitan, Allah kasih kemudahan. Yakin apa enggak? Yakin apa enggak? Nabi pernah enggak kesulitan? Dakwah Nabi pernah enggak kesulitan? Pernah dicegal, pernah enggak? Nabi pernah dikatakan, Muhammad, engkau tidak memiliki keturunan. Pernah apa enggak? Kalau Nabi aja pernah, gimana kita? Woi. Orang lagi pada repot banget ya urusin nasab. Ya. Padahal yang kita harus pikirin kan nasib. Nasib kita gimana di akhirat? Sholat kagak, ngaji kagak, sama orang dengki aja, hati kotor. Terus lu mau masuk surga gitu? Mau surga bunyi bapak lu apa? Saya cuma pengen kasih tahu nih, woi, bu, pak, jaga hati ya, jaga ya, jangan sampai hilang tuh hati. Allah sama Nabi jangan sampai hilang. Kenapa? Orang kalau udah cinta sama Allah sama Nabi sama ulama pasti dekat. Kalau udah cinta sama ulama, ya Allah, apa kata Nabi? Kalau mereka mencintai ulama sama sebagaimana mereka mencintaiku, kata Nabi Muhammad SAW. Ini deketin nih ulama nih, kiai, ini deketin. Lu makanya jangan ke Habib mulu. Jadi orang jealous. Cium.
Mereka yang ngajarin Iqra. Rifki mah mana pernah ngajarin lu nonton gua jadi TikTok. Ini yang tiap malam kalian tidur ngorok kileran, mereka yang bangun tengah malam sujud sama Allah, doa, ya Allah ampunin kaum muslimin dan muslimat, ya Allah jaga kampung kami, ya Allah jauhkan balak dari kampung kami. Mereka yang berdoa untuk kalian, bukan Habib. Ini bukan. Gue takut kalau ngomong kenceng dipotong-potong ntar suara gua. Ini baik-baikin. Lu aman, no video mana aman. Nih kiai jaga, hormatin, cium tangannya, hargain, maafin, lengkapin kebutuhannya. Jujur, demi Allah, lengkapin kebutuhan mereka. Kalau kita mah gak usah dilengkapin. Maaf kiai, soalnya mereka pada ngomongin dapur sih kiai. Sampai keluar foto Alphard mobil Habib. Lah gua punya usaha, ngapa lu? Usaha gue. Maaf ya, kalau pada bilang, nih saya ngomong Rifki aja nih. Saya ngomong Rifki, kalau kalian melihatnya mewah, maafin, semuanya hadiah. Hadiah dari siapa? Dari Allah. Rifki orang gak punya. Dari lahir kecil gak punya. Saya pernah nganterin orang tua saya dagang pisang goreng sama kue kamir. Saya pernah nganterin, umur saya 4 tahun tuh saya ikut. Minta susu sampai nangis di kaki mama karena gak punya duit buat beli susu. Ini lakunya kehidupan saya. Begitu saya pindah ke Kuningan, alhamdulillah, Allah modalnya. Nggak ada punya apa-apa, tapi punya yakin, ikhtiar, maka insya Allah Allah akan buka rezeki. Saya dagang kopi di trotoar, saya dagang kopi. Boleh tanya Haji Wahyu, kagak kenal? Insya Allah Haji Wahyu kenal. Haji Wahyu kalau nongkrong itu di tempat warung kopi saya yang ngelayanin kopi, saya yang duduk saya nanyain, Bib udah Habib jangan ngelayanin, saya kagak enak. Udah diem, lu pelanggan gue, lu raja kiai, lu diem biarin nih Habib yang bikin kopinya. Saya jalanin kehidupannya, itu yang saya jalan sampai akhirnya punya warung kopi di Tebet, punya warung kopi lagi di Pancoran. Alhamdulillah usaha berjalan. Sekarang alhamdulillah punya pabrik, bisa ngerjain orang 400 orang di pabrik tersebut. Alhamdulillah. Kan gua usaha gua. Bukan dari begini, bukan. Pada ngomong begitu baik lu mah. Susah kalau hatinya nggak baik mah susah. Lu mah ngeliatnya gua pakai KNBHS, hadiah PA, hadiah itu. Bikin gedek aja lu mah. Maafin. Ya kalau kita hidup mewah kan luar biasa, alhamdulillah. Kita pengen sejahterain keluarga, boleh nggak sih? Takdir bisa dirubah apa nggak? Takdir bisa dirubah, kodrat jangan bisa. Ya udah kodratnya begitu aja. Aneh. Udah, saya nggak mau ngomongin beginian lagi ya. Udah ya, nggak usah ya. Gak manfaat. Bener nggak? Allah manfaatnya. Kalau kita ceritain Nabi kan manfaat banget ya. Saya cuma kasih tahu, almar'u ma'a man ahab. Orang akan dikumpulkan dengan orang yang mereka cintai. Kita cinta dengan para alim ulama, kita cinta dengan kiai, cinta dengan asatidz, dengan para habaib. Insya Allah di yaumil qiyamah akan dikumpulkan bersama datuk mereka, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Kan itu cita-cita ya. Itu kita mau merubah nasib namanya. Nasib dirubah bagaimana caranya? Modalnya cinta dulu. Nabi diturunin wahyu umur berapa? 40 tahun. Selama itu Nabi ngapain? Akhlak Nabi, sayang sama orang. Sampai Nabi dikasih kesempatan untuk memindahkan batu Hajar Aswad untuk sampai ke dalam tempatnya kembali. Nabi dengan kebijaksanaan, dengan akhlaknya masing-masing kabilah pegang ujung-ujung daripada sorban, batu ditaruh, semua jadi berlaku baik. Kenapa? Karena akhlak Nabi Muhammad
Sallallahu. Maka dari itu akhlak, tolong akhlak kita diperbaiki. Pikiran yang baik, hati yang baik. Makanya Nabi ngajarin kalau di sujud terakhir di dalam sholat kita, ya mughallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu kenapa? Biar kita nanti, nauzubillah min dzalik, Nabi juga bilang suatu saat nanti di akhir zaman umatku, pagi dia beriman, malam dia kufur. Malam dia beriman, pagi dia kufur. Ini pasti terjadi. Nauzubillahi min. Apalagi zaman pilkada begini. Oi, maaf, pilkada ajang ngebangkitin ukhuwah Islami, bangkitin dengan silaturahmi. Jangan cuma gara-gara yang ini kita bela, yang ini kita bela, suami istri cerai. Kenapa? Kamu nggak sependapat lagi dengan saya? Maaf, kalau dia jadi gubernur atau yang sebelah sana jadi gubernur, lu jadi apa, sekda? Kan enggak, tetap ibu di dapur, jalan ke pasar. Kan bapak juga begitu, nyari duit juga tetap susah. Paham? Jadi mau ngebela siapa aja silakan, tapi jadikan ajang silaturahmi. Jangan ini jadi perpecahan. Jadikan pilkada yang bermartabat, jadikan pilkada yang terhormat, pilkada yang berakhlak. Saya nggak ngajak kalian ini untuk kampanye salah satu gubernur, enggak. Jaga iman, jaga akhlak. Jangan pernah mau dibeli keimanan dan akhlak kita untuk menjadi merusak apa yang udah kita tata. Na'udzubillahi min. Modal 200.000, capeknya 5 tahun, mau ngapain? Indomie bisa dibeli, benar nggak? Itu jangan kayak gitu. Jadi yang terbaik. Punya keistiqomahan. Siapa yang dipilih sama ulama, ikutin. Kenapa? Insya Allah itu jadi baiknya. Insya ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Nah, pasti orang lihat doang. Setiap kali lihat begitu terus. Percuma panjang pendek udah dilem. Yang paham panitia, yang enggak sih nggak paham. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Kenapa kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW? Nah, ini baru masuk nih. Setuju ya? Nih kita insya Allah selesai maghrib. Setuju? Sanggup? Mantap. Masa kita ceramah doang sholat asar kagak? Na'udzubillahi min. Nih dikit. Kodok. Lu kodok. Kodok aja lu. Tuh kiai itu dia sih gampangin banget lu. Yang begini nih, makanya dia pada enak sama yang model begini. Ini gara-gara ada pertama Habib nih, orang pada gampang banget begini. Ya, sholat wah. Paham ya? Sedikit dari saya, kurang lebih ya 2 jam lagi. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Kenapa kita diperbolehkan memperingati Maulid Nabi Muhammad? 1. Ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan wahai Muhammad, dengan anugerah rahmat yang Allah berikan kepada setiap hamba, maka bergembiralah. Anugerah rahmat. Rahmat itu rahmat Allah. Baik, kita bahas lagi. Rahmat Allah yang kita ketahui adalah sesuatu yang membawa diri kita mendapatkan kasih sayang Allah, yaitu Nabiuna Muhammad. Loh, Habib tahu dari mana? Allah kan jawab tuh di dalam Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali penebar kasih sayang. Penebar kasih sayang berarti rahmat Allah terletak daripada Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita memiliki kasih sayang yang tahu bagaimana caranya dapat menuntut ilmu, tahu cara sholat, tahu berpuasa, tahu bagaimana bayar zakat, tahu menjalankan ibadah haji dan umrah. Semua itu dari baginda Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan Maulid ini ada yang bilang kan nggak boleh. Yang nggak mau ngejalanin nggak apa-apa. Kalau yang mau ya silahkan.
Bib, tahlil nggak boleh. Yang bilang nggak boleh siapa? Alladzina amanu wa tatma'inul qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi wa tatma'inul qulub. Orang yang mengingat Allah akan melunakkan hati. Orang yang keras hatinya bisa dilunakin cuma karena kita ingat sama Allah. Ayo, kalau nggak mau datang nggak apa-apa. Tapi kalau ada meninggal takziah, begitu datang lagi tahlil, diam, nggak baca nggak apa-apa. Ada berkatnya, pegang, jangan nyakitin. Begitu diambil, ketemu di luar ada orang, sedekahin. Pahala apa enggak? Paham ya? Coba aja semuanya begitu. Udah, sekarang zamannya sekarang ini yang lurus aja. Kita tahu, maaf, jalan ke Pandeglang, banyak nggak arahnya? Banyak nggak arahnya? Jalan ke Bogor, ada nggak arahnya? Mau lewat Jakarta, boleh. Selain lewat Jakarta, lewat mana? Lewat mana? Rangkas, boleh. Mau lewat mana lagi? Silahkan. Tujuannya satu yang kita inginkan. Tujuan agama ini adalah la ilaha illallah Muhammadur. Jadi dunia ini lautan lepas yang kita nggak tahu harus kemana. Islam itu namanya bahtera, ada perahunya. Siapa aja yang naik ke dalam perahu, siapa aja boleh. Mau gemuk, mau kurus, ya, mau tinggi, mau rendah, pendek. Masa nggak ada bagus-bagusnya amat itu. Ada tinggi, ada, ya itulah. Siapapun boleh masuk ke dalam perahu. Siapa aja silahkan. Ini perahu bisa jalan kalau ada apanya? Dayungnya. Dayung itu modelnya macam-macam. Ada yang lonjong, ada yang kotak, ada yang tengah bulat. Ada nggak? Ada. Serentak ngejalaninnya. Kalau ngedorongnya ke depan, insya Allah kita akan maju bersama-sama dengan cepat. Kalau yang satu sebelah kanan maunya mundur, yang satu maunya maju, ini perahu kemana larinya? Muter di tempat, gak bakal kelar-kelar. Makanya Islam paling gampang diobok-obok. Ayo bangun ukhuwah yang sama, bangun tali persaudaraan yang betul. Kenapa? Semua karena Allah, semua karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini terjadi, alhamdulillah. Bib, lagi ngapain sih Bib ngadain maulid? Kan buang-buang duit. Jawab jangan. Pesan pakai duit nggak? Enggak? Manggung? Media? Lu tuh jangan sebutin dong. Loh Habibnya kemarin pakai duit lah PA. Pakai duit, dia bayar tol, bayar bensin gua. Hotel pun bayar sendiri kok. Ya kalau minta diganti wajar. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, maaf, semuanya pakai duit, betul? Saya mau tanya semuanya, ridho apa enggak? Ikhlas apa enggak? Kenapa yang ngomong yang enggak pernah nyumbang? Jadi nyumbang kan? Datang komentar aja, betul nggak? Ini mau dibahas nih pakai ngomong bahasa Betawi boleh ya? Lah duit gua, yang capek, yang lapar, yang keringetan, kenapa lu yang repot? Betul nggak? Makanya maha benar netizen dengan segala komentar. Makanya netizen ini luar biasa. Jadi lu jangan pernah tanggap kalau orang ngomong-ngomong di media sosial, masuk kuping kanan keluar kiri, buta aja buta. Kalau di media sosial tuh belajar budek, belajar buta. Kenapa? Insya Allah maju ke depan. Insya Allah. Ya. Yang kedua, lagi apaan sih Bib? Ngapain datang maulid? Ada keberkahannya di mana? Ya ada lah. Yang pertama silaturahmi, betul? Berkah nggak? Apa kata Nabi? Orang yang pandai silaturahmi yang pertama Allah panjangkan umurnya. Mau panjang umur? Ya lu belum selesai main amin aja ini. Mau panjang umur? Yang lain mati kita doang sendirian no? Mandi sendiri, kayak kapan sendiri, nge-bleeding sendiri. Tak dulu, dengerin dulu baru amin. Orang yang pandai menjalin silaturahmi Allah panjangkan umur dalam taat ibadah kepada Allah.
Ya Rabbal. Yang kedua, apa kata Nabi? Di dalam acara maulid seperti ini ada namanya silaturahmi. Yang kedua, Allah diluaskan rezeki kita. Mau luas rezeki? Ya, sekarang gue tanya, buat apa? Rezeki loh Pak, buat apa? Hah? Apa? Makanya lu gak dikasih kaya, jajan mulu sih. Buat apa? Sedekah. Hah? Ibadah. Haji. Umroh. Biasa bayar zakat, ya. Kenapa yang keluar dari lisan kita kok baik-baik ditanya? Kenapa kalau rezeki banyak, saya mau sedekah, saya mau ibadah, saya mau umroh, saya mau haji, saya mau bayar zakat. Kenapa yang keluar baik-baik? Karena duitnya. Karena duitnya nggak ada. Kalau ada duitnya beda lagi. Perempuan duit banyak, buat glowing. Laki duit banyak, kawin deh. Lah ngapa? Nah ini nih, saya lulusin sedikit boleh? Bu, maaf. Bapak boleh nikah lagi? Gak boleh? Kenapa? Ini urusan ain. Bu, sholat 5 waktu ayatnya ada dalam Al-Quran. Zakat ayatnya ada dalam Al-Quran. Musyawarah ayatnya ada dalam Al-Quran. Semua yang ada di dalam Al-Quran itu firman siapa? Yang bicara siapa? Nikah 2, 3, 4 ada nggak ayatnya dalam Al-Quran? Yang bilang nggak ada kafir. Ada apa nggak? Berarti itu kalam siapa? Kita laki-laki cuma menjalankan apa yang diperintah oleh Allah. Ya. Dosa lu nggak ngedukung laki mau ibadah. Hahu. Bu, ini yang begini gue pengen balikin meja aja rasanya. Bu, nikah 2, 3, 4 nggak boleh. Nggak boleh. Di dalam agama boleh nggak? Ibu ngeliat saya duduk di kursi. Lihat nggak? Bapak diam Pak. Lu diem. Udah lu diem aja, gue yang belain. Lihat nggak duduk di kursi? Kaki kursi ada berapa ya? Goyang nggak? Kokoh nggak? Saya ditopang nggak? Jatuh nggak? Bayang, Pak. Kaki kursi 4 nopang 1 laki-laki, gimana 4 bini Pak? Kurang makmur apa hidup kita coba? Daripada 1 doa kagak, dandan kagak, sholat kagak, ya enak. Bu, lah iya emang. Yang pertama, maaf, saya tanya, Bapak jawab yang jujur. Ini urusan laki gini gue mesti bangun kayaknya. Bu, Pak, saya pengen tanya. Pak, jawab jujur. Bapak terakhir lihat ibu dandan nemenin tidur Bapak kapan? Kapan? Malam tahun baru, pengantin baru, tahun 90. Ini yang begini, ini laki ini berontak. Wajah lu berontak. Bapak kasih nafkah, ngasih duit, uang belanja. Pernah nanya besok yang mau dimasakin apa? Pernah istri nanya begitu? Enggak juga. Saya pribadi kalau punya istri kayak begitu, saya tuker tambah Pak. Pantes di neraka kata Nabi paling banyak orang. Bu, Bu Aisyah, yang baju yang kerudung pink jangan sampai lepas. I love you Bu. Itu kalau kamera nenter di situ pasti bini gue nggak bakal cemburu. Bu, ibu umur berapa? Umur berapa?
90. Nomor handphone apa? Udah 95 tahun. Boleh jadi tadi MC kan ngegodain gua. Nggak taunya emak yang ngegodain. Tapi lu nekat sih ya. Udah tau gua MS. Bu, ibu umur 95 tahun. Semoga Allah panjangkan umur, sehat, taat kepada Allah, dan menjadi sesuatu yang orang tua yang dapat berhasil mendidik putra putri insya Allah. Ini kabar. Bu, dan saya nggak pernah lupa sama yang saya omongin. Jangan kira saya ngomong ke situ terus lu pada, wih Habib nggak basah gitu. Jangan. Karena laki-laki itu matanya itu syahwat. Paham? Suami betah di rumah kalau istrinya dan cantik, wangi, bersih. Betul kan? Jawab Bapak jujur. Ngelihat istri cantik senang apa enggak? Ngelihat samping wangi istri cantik senang apa enggak? Modalin dong. Belum lihat istri dan belum lihat istri cantik, modalnya Tapi saya tahu Bapak kenapa nggak mau ngemodalin, karena begitu dimodalin dandan tetap aja buat kondangan, buat arisan, takziah aja dandan Pak. Masa Bapak kalah sama jenazah? Lah dia datang ke jenazah aja dandan itu istri. Akhlak dalam rumah tangga ada apa enggak? Akhlak dalam rumah tangga ada apa enggak? Itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Berarti akhlak ini masuk di dalam segala lini kehidupan. Kenapa yang harus kita tantang di dalam kehidupan kita adalah akhlak? Agar Allah muliakan kita di dunia, Allah muliakan kita di akhirat. Kenapa? Beginilah cara kami meraih kemuliaan dari Allah. Karena kami memuliakan Nabi, karena kami mengagungkan Nabi. Harapan kami kelak nanti saat datangnya ajal, Allah turunkan kemuliaan sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Saya mau ngajak baca salawat semua, mau apa enggak? Ini mau dilanjut apa enggak nih? Ini bentar lagi jam 4 nih. Jam berapa? Lu tahu nggak? Di malam gua acara di Cibaliung. Deket apa jauh? Deket apa jauh? Nah, karena lu bilang jauh, makanya gua tutup. Ya udah, kalau emang kita mau lanjut, semua wajib ikut lagi ke Cibaliung. Setuju nggak? Biarin kepala desa ini yang tekor nyediain mobil. Bapak, di polsek ada mobil tahanan nggak? Boleh dibawa pakai mobil tahanan, kapan lagi lu? Ih, orang mah kagak dia mau, lu mah bagus, alhamdulillah gratis lu. Bapak, nauzubillah nanti ya. Mudah-mudahan Allah jaga kita hidup dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan akhlak kita bisa terus mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir buat kaum perempuan, Bu, Neng, I love you. Kenapa saya bilang sama perempuan? Karena sama laki itu nggak pantas Pak. Kalau saya bilang sama bapak sama I love you, jijik. Lah balik laki I love you, nah ini kami. Masa ada jeruk makan jeruk? Tapi tenang, saya ngomong I love you ini sama ibu, sama Neng, sama semua, tenang. Saya udah laku kok. Tenang aja. Bu, Neng, maaf. Allah berikan kemuliaan kepada kalian 99 dalam perasaan. Paham? Gunakan perasaan, ikut jalan yang diajarkan oleh Nabi, gunakan perasaan untuk suami. Paham? Bib, suami punya perasaan berapa? 1. Allah kasih kemuliaan kepada perempuan punya perasaan 99, laki-laki punya perasaan 1.
Kenapa? Inilah kemuliaan yang Allah titipkan kepada seorang laki-laki atau suami. Makanya laki-laki kalau udah cinta kepada satu perempuan nggak akan pindah ke lain hati. Nggak percaya? Nggak percaya? Sampai sekarang bapak kawin lagi nggak? Nggak kan? Istiqomah dalam ketakutan. Sebenarnya saya yakin bapak mah pada berani. Habib istrinya berapa? Habib istrinya satu. Maaf. Pengen 2, pengen 3, pengen 4, pengen. Saya mah berani, tapi istri lebih berani. Ini yang bikin saya khawatir. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Allah berikan kemuliaan kepada laki-laki. Akalnya 99. Akal laki perempuan bakal lebih. Makanya perempuan itu kalau apa-apa pakai perasaan, nggak pernah pakai akal. Ngelihat isi dompet, perasaan kurang. Lagi, nah ini mah cukup. Betul nggak Pak? Yang namanya perempuan mau belanja aja, jalan ke pasar, belanjanya nggak pakai duit Pak. Pegang bahan ini, ih perasaan bagus ya. Tapi toko sebelah kayaknya bagusan sini. Tuh kan, perasaan saya yang tadi bagusan yang ini nih. Perasaan sampai tutup toko pasar, pulang nggak ada yang dibeli. Perasaan. Pakai. Besok belanja lagi datang ke pasar, bawa pulang cuma satu. Kenapa? Perasaan kurang uangnya. Padahal emang beneran kurang. Bapak biar paham. Makanya Bu, kalau bapak bangun tidur, akalnya langsung bermain, ibu jangan salahin. Karena Allah kasih kemuliaan. Perempuan Allah berikan 99 dalam perasaan, kalau laki-laki 99 di dalam A. Makanya banyak istri yang diakalin sama suami. Duit diumpetin, diselipin sono, selipin sini. Betul nggak Pak? Pokoknya bapak siap aja, saya tunjuk iya gitu. Iya aja. Kenapa Allah berikan akal? Yang namanya laki-laki bangun tidur, yang dicari bukan istri. Karena dia nggak pakai perasaan, yang dicari handphone, burung, main burung, benar? Lihat motor, ngelapin, benar? Itu akal yang bermain. Saat dia bangkit dari tidurnya, yang dia cari benda, bukan perasaan. Kalau perempuan bangun tidur, perasaan. Begitu bangun tidur, ya Allah perasaan jelek amat Bu. Sampai Imam Ghazali mengatakan, laki-laki Allah tulis di dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'ala, jagalah perempuan, ayomin perempuan, jangan dijahat, jangan disakit. Kenapa? Karena itu perempuan punya perasaan. Dan ini perasaan seorang wanita itu, maaf, diibaratkan sebagaimana cermin. Tahu cermin? Tiap hari kalau dilap bagus apa enggak? Bersih apa enggak? Kalau kelempar batu, bisa nggak tersusun baik lagi? Sempurna lagi bisa? Sama begitu juga perasaan perempuan Pak. Kalau perempuan, istri kita sakitin, demi Allah pasti bakal maafin. Tapi ingat, bekas lukanya nggak bakal hilang. Dan wanita punya sifat pendendam. Hari ini saya maafkan, kalau besok jangan salahkan saya melakukan hal yang sama. Tuh. Paham kan? Betul kan? Survei membuktikan. Kenapa perempuan itu dikatakan perasaannya ibarat cermin? Karena perempuan hidupnya nggak pernah jauh-jauh dari kaca. Bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai baju, dandan, pakai kerudungan, keluar kamar, lagi makan di atas meja, punya handphone kamera depan, keluar rumah nengok jendela, pakai helm, lampu merah nengok mobil. Tuh perempuan, hidupnya nggak pernah jauh dari kaca. Motor, ada motor, bisa pakai motor neng, ibu bisa pakai motor, ada kacanya nggak? Apa namanya? Apa fungsinya? Ya. Spion itu. Dan
Ini bikin razia sering-sering, tapi khusus buat perempuan. Bu, Neng, spion itu ikhtiar kita di jalan. Kalau mau ke kanan, lihat spion, ibu nggak perlu nengok. Lihat spion, nengok ke belakang. Jadi ibu nggak celakain orang. Kalau mau ke kiri begitu juga, lihat spion, nengok ke kiri. Jadi Neng nggak celaka. Paham? Lihat, sekarang perempuan kalau udah bawa motor, spionnya pada model doa. Model begini nih. Saya lagi bingung, itu kenapa? Kenapa itu kemukain? Kenapa takut hidung loncat gitu? Maaf, itu spion adalah untuk kita dimudahkan melihat ke belakang, menengok ke belakang. Itu yang Allah berikan kecerdasan. Tapi saya punya satu hadis Nabi SAW mengatakan, wahai para laki-laki, jangan pernah sekali-kali kalian berjalan di belakang perempuan. Saya baru sadar itu hadis. Jujur, saya paling ngeri kalau udah ngeliat perempuan bawa mobil, ngeri luar biasa. Bawa motor, ngeri. Sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan. Itu perempuan, the power of mak-mak. Tapi perempuan itu kenapa nggak pernah mau lihat spion, Pak? Nih biar kita tahu laki-laki. Karena saya mau tanya nih perempuan, yang namanya spion buat nengok kemana? Saya punya kesadaran, saya baru sadar ternyata perempuan itu kenapa nggak pernah mau ngelihat spion ke belakang? Karena perempuan nggak pernah mau ngelihat masa lalu, yang dia cari adalah masa depan. Siapa masa depannya? Kita laki-laki. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Jaga keluarga kita dari siksa api neraka. Jadilah imam yang baik, yang sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Bawa putra putri kita sampai ke dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal. Yuk sama-sama kita salawat. Berkah salawat ini mudah-mudahan semua hajat kita Allah kabulkan. Allahumma salli wa sallim Muhammadin sahibil salatan tubashiruna biha wa lana wa awladana wa jami'a syairina wa mu'allimina wa talabatina wa talibatina min yawmina hada illa yaumil akhir. Baca semua sama-sama yuk. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'al masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hada illa yaumil akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil qulubi wa dawaiha wa adiyatin abadani wa sifat wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Semua baca sama-sama.
berkah daripada salawat yang setelah ini kita akan bacakan. Semoga Allah jaga para ulama-ulama kita, Allah jaga para kiai-kiai kita, Allah jaga para habaib, Allah jauhkan dari segala bentuk fitnah dunia maupun akhirat. Dan untuk mereka yang berbuat zalim kepada para alim ulama, Allah hancurkan mereka dengan hancur-hancurnya. Yang mereka dengan segala bentuk fitnah, Allah berikan kemudahan daripada Allah agar mereka dimatikan tanpa membawa iman. Dan jika Allah ingin pantaskan untuk mendapatkan hidayah, ya Allah, segerakan mereka mendapatkan hidayah darimu. Ya Allah, izinkan mereka untuk bertaubat kepadamu dan kumpulkan mereka kembali bersama kami untuk saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Amin ya Rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashfi pribadi, masukkan rezeki di dalam golongan murid-murid antum semua. Bimbing kami, selalu jaga kami, berikan nasihat yang terbaik kepada kami agar kami menjadi manusia yang baik di sisi Allah. Amin ya Rabbal alamin. Hadahanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.